Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? I hope you all in a good condition. Ya, saya Putri Praharsini. Di sini saya akan membahas mengenai indeks pembangunan manusia di Indonesia. Tetapi sebelum itu saya akan memberitahu awal mulanya ada indeks pembangunan manusia. Jadi indeks ini tuh dikembangkan oleh pemenang Nobel India bernama Amartya Sen dan juga seorang ekonom Pakistan bernama Mahbub ul Huq, serta dibantu juga sih sama Gustav Anis dari Yale University dan juga Lord Mehnat Desai dari London School of Economics pada tahun 1990. Nah, indeks ini itu lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan per kapita yang digunakan selama ini. Nah, indeks ini itu bisa juga sebagai jembatan bagi para peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dan membuat laporan pembangunan manusianya. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai indeks pembangunan manusia di Indonesia. Tungguin ya. Indeks pembangunan di Indonesia, keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan manusia, dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar tersebut dapat teratasi. Permasalahan tersebut tuh diantaranya kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan juga penegakan demokrasi. Nah, namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial itu sangat bervariasi dalam beberapa aspek, di mana beberapa aspek tersebut tuh tentu berhasil, tetapi ada juga yang tidak berhasil. Nah, maka dari itu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia, yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. Nah, di dalam IPM itu terdapat beberapa indikator. Ada 3 indikator. Yang pertama itu usia hidup atau longevity. Nah, longevity itu diukur berdasarkan angka harapan hidup atau E0 dengan metode tidak langsung berdasarkan variabel-variabel rata-rata anak lahir hidup dan juga rata-rata anak yang masih hidup. Nah, yang kedua itu knowledge atau pengetahuan. Nah, pengetahuan ini dapat diukur dengan angka melek huruf dan juga rata-rata lama sekolah. Dihitung berdasarkan Susenas, Sensus Survei Nasional Ekonomi Nasional. Nah, angka melek huruf ini tuh ada indikatornya, jadi dipengaruhi oleh tingkat membaca dan menulis. Nah, kalau misalkan untuk rata-rata lama sekolah itu dapat dihitung berdasarkan variabel simultan, yaitu tingkat atau kelas yang sedang atau pernah dijalankan dan juga tingkat pendidikan tertinggi yang pernah ditamatkan. Nah, yang ketiga itu ada standar hidup layak atau decent living. Nah, decent living ini diukur berdasarkan rata-rata konsumsi real yang telah disesuaikan.
Dalam indeks pembangunan manusia juga ada komponen-komponennya. Ada 4. Yang pertama itu ada AHH atau angka harapan hidup. Nah, angka harapan hidup ini rata-rata hidup yang dijalani oleh bayi yang baru lahir pada tahun tertentu. Nah, indikator ini tuh dapat menggambarkan bahwa indikator ini tuh sebagai sebuah kemajuan dalam bidang kesehatan. Nah, yang kedua itu ada AMH, angka melek huruf. Nah, yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis terhadap seluruh penduduk berumur 15 tahun ke atas di suatu wilayah. Nah, indikator ini tuh digunakan untuk mengetahui apakah penduduk tersebut sudah dapat membaca dan menulis. Jika suatu penduduk di suatu wilayah tersebut tuh sudah dapat membaca dan menulis, maka suatu wilayah itu tuh udah bisa dianggap baik. Terus yang ketiga itu ada rata-rata lama sekolah. Nah, rata-rata lama sekolah itu rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Lalu yang terakhir ada pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk melakukan perbandingan harga real antar wilayah. Nah, ada juga nih tujuan tercapai pembangunan manusia. Yang pertama itu ada produktivitas. Jadi penduduk tuh harus mampu meningkatkan produktivitas dan partisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Nah, yang kedua ada pemerataan. Jadi penduduk harus memiliki kesempatan atau peluang yang sama terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Yang ketiga itu kesinambungan. Jadi akses dari sumber daya ekonomi dan sosial itu harus dipastikan tidak hanya untuk generasi yang akan mendatang, tapi harus selalu diperbaharui. Nah, yang keempat itu ada pemberdayaan. Jadi penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses dalam menentukan bentuk atau arah kehidupan yang juga mengambil manfaat dari pembangunan. Nah, selanjutnya ada status pembangunan manusia di Indonesia. Nah, jadi ini tuh menentukan tinggi rendahnya status pembangunan di Indonesia. Untuk status pembangunannya dibagi menjadi 2. Jadi ada perbandingan antar daerah di Indonesia. Jadi itu perbandingannya antar kota dan kabupaten. Nah, misalkan ya tingkatan rendah itu jika IPM-nya itu kurang dari 50. Kalau untuk tingkatan menengah ke bawah itu IPM-nya kurang dari 50 dan juga tidak lebih dari 66. Sekitar segitu. Terus yang ketiga itu ada tingkatan menengah ke atas, itu IPM-nya kurang dari 66 dan juga kurang dari 80. Kalau yang terakhir itu tingkatan atas itu jika IPM-nya lebih dari 80. Nah, selanjutnya dengan mempelajari IPM kita juga dapat manfaatnya. Nah, yang pertama itu IPM merupakan indikator yang penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Yang kedua, itu IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan di suatu wilayah atau negara. Yang ketiga, untuk Indonesia sendiri, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum. Tuh. Terus ada juga nih perubahan indikator yang sebelumnya angka melek huruf itu sekarang diganti menjadi angka harapan lama sekolah. Lalu
yang sebelumnya juga produk domestik bruto per kapita diganti dengan produk nasional bruto per kapita. Kenapa menggunakan PNB? Karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dalam metode perhitungannya juga di sini diubah dari metode agregasi, diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa rumus untuk menghitung indeks pembangunan manusia. Maka dari itu langsung aja. Oke teman-teman, ini dia rumus untuk menghitung IPM atau cara menghitung IPM. Jadi IPM itu sama dengan 1/3 kali X1 plus X2 plus X3. Nah, di sini udah ada keterangannya kan, bisa kalian lihat jelas. X1 itu indeks harapan hidup, yang X2 itu indeks pendidikan, X3 itu indeks standar hidup layak. Nah, untuk X2 sama dengan itu, X2 itu karena dia pendidikan, jadi dia berkaitan dengan melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Jadi X2-nya itu 2/3 dari indeks melek huruf ditambah 1/3 dari indeks rata-rata lama sekolah. Nah, hasil dari indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah itu sama dengan X2. Kemudian untuk mencari indeks kesehatan itu angka harapan hidup dikurangi angka harapan minimum dibagi angka harapan maksimum dikurangi angka harapan minimum. Gampang kan? Selanjutnya juga ada dimensi pendidikan. Karena di dimensi pendidikan itu ada angka melek huruf dan juga rata-rata lama sekolah. Nah, di sini yang pertama kita bahas melek huruf, yang mana udah digantikan menjadi harapan lama sekolah. Jadi indeks harapan lama sekolah sama dengan harapan lama sekolah dikurangi harapan lama sekolah minimal dibagi harapan lama sekolah maksimal dikurangi HLS min. Nah, selanjutnya itu indeks rata-rata lama sekolah sama rata-rata lama sekolah dikurangi rata-rata lama sekolah minimal dibagi rata-rata lama sekolah maksimal dikurangi rata-rata lama sekolah minimal. Kayak gitu, gampang kan cara ngitungnya. Terus jadi itu kan tadi masing-masing dari rata-rata lama sekolah sama rata-rata harapan lama sekolah atau melek huruf itu tadi. Nah, ini secara keseluruhannya indeks pendidikannya. Jadi indeks harapan lama sekolah ditambah indeks rata-rata lama sekolah dibagi 2. Nah, selanjutnya itu ada indeks pengeluaran per kapita. Jadi indeks pengeluaran sama dengan indeks pengeluaran dikurangin indeks pengeluaran minimum dibagi indeks pengeluaran maksimum dikurangin indeks pengeluaran minimum. Sangat mudah, ya nggak teman-teman? Thank you. Ya, itu tadi beberapa rumus yang bisa digunakan untuk menghitung apa yang pengen dicari. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila saya banyak kesalahan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.